Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munfarizatul Maisuro. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat anggaran dasar atau anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan bagi setiap umat Islam yang sadar akan kedudukannya selaku hamba khalifah di muka bumi ini. Sejarah penyusunan anggaran dasar Muhammadiyah atau anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yakni mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang disusun secara formal setelah Muhammadiyah melancarkan aktivitasnya dan usaha selama 38 tahun. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau tepat pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam ADART Muhammadiyah yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu hidup manusia itu harus bermasyarakat. Yang ketiga yaitu hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan kehidupan. Yang keempat, berjuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kelima yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi Islam dalam mengikuti jejak perjuangan Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam yakni mewujudkan pemikiran-pemikiran dengan cara berorganisasi. Yang ketujuh ialah pokok pikiran yang dapat dilaksanakan ideologinya, terutama mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yakni faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yakni adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah dan membahas serta meneliti dan juga mengkaji kandungan dan isinya. Kemudian tergerak untuk membangun suatu perkumpulan organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi. Tugasnya berkhidmat dan melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Tujuan Muhammadiyah yakni visinya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya yaitu yang pertama ialah menegakkan keyakinan tauhid murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yakni memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang ketiga yakni menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran. Yang keempat yakni mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Anggaran dasar Muhammadiyah bab pertama yakni berisi tentang nama, pendiri, dan tempat pendudukan. Pada pasal 1 nama persyarikatan yakni Muhammadiyah, pada pasal 2 pendiri
yakni Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Miladiniyah Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 yakni tempat kedudukan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Pada bab 2 berisikan tentang identitas, asas, dan lambang. Pasal 4 yakni berisi tentang identitas dan asas. Yang pertama ialah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Yang kedua adalah Muhammadiyah berasaskan Islam. Pada pasal 5 yakni lambang. Lambang Muhammadiyah yakni matahari bersinar utama 12 di tengah bertuliskan Muhammadiyah dan dilingkari dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pada bab 3 memiliki maksud, tujuan, serta usaha. Pada pasal 6 maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenar-benarnya. Dalam pasal 7 yakni usaha untuk mencapai maksud dan tujuan. Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dengan bentuk amal usaha, program, kegiatan yang macam dan penyelenggaraan diatur oleh anggaran dan rumah tangga. Yang ketiga adalah penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Dalam bab 4 terdapat keanggotaan. Dalam pasal 8 anggota serta hak dan kewajiban. Yang pertama, anggota Muhammadiyah terdiri dari anggota biasa, yakni warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua ialah anggota luar biasa, yakni orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga yakni anggota kehormatan ialah perorangan Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah. Yang kedua adalah hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan yang diatur dalam Muhammadiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.